Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setiana Dewi. Saya akan membawa Anda semua untuk menjejaki sejarah penyebaran Islam di negara-negara terkemuka, mulai dari turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah SAW hingga munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Teruskan menonton Into Jannah dan jawab soalan dari saya di akhir program dan menangi package umrah dari Andalusia Travel Center. Masihkah ada ruang untukku di tempatmu yang luas? Ku tahu aku banyak dosaku. Masihkah ada lagi belas? Allahumma inni as'alukal jannah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kelahiran Rasulullah SAW di Mekah ini terjadi banyak sekali keburukan-keburukan. Orang-orang Quraisy senang sekali berjudi, minum khamar, memperlakukan wanita dengan tidak baik, membunuh bayi perempuan hidup-hidup dan berbuat buruk kepada budak-budak atau hamba sahaya mereka. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim karena pada saat itu ibunya tengah mengandung dan ayahnya pergi bersama kafilah dagang menuju ke negeri Syam. Namun di tengah perjalanan ayahnya Abdullah pun wafat. Maka Rasulullah SAW menjadi anak yatim ketika masih berada dalam kandungan. Ibunya bernama Aminah, garis keturunan dari sang ibu berasal dari Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Rasulullah SAW lahir di muka bumi ini, datuknya Abdul Muthalib merasa sangat bahagia. Beliau menciumi bayi tersebut, memeluk bayi tersebut dan membawa bayi tersebut untuk menuju ke Ka'bah dan diberikan nama Muhammad yang berarti terpuji, agar kelak anak ini memiliki akhlak yang terpuji. Sama seperti kebiasaan orang-orang Arab Mekah ketika itu, saat bayi baru lahir maka mereka akan memberikan bayi-bayi tersebut untuk disusui oleh orang-orang pedesaan. Maka ada ibu-ibu yang berasal dari kampung Sa'ad menuju ke Mekah untuk mengambil bayi-bayi untuk disusui agar mereka bisa mendapatkan upah yang sangat banyak. Lalu seseorang bernama Halimah mencari bayi yang hendak disusui. Ketika berjumpa dengan bayi Muhammad, mulanya beliau tidak menginginkan untuk menyusui bayi tersebut karena Muhammad berasal dari seorang anak yatim yang ayahnya tidak ada, artinya tidak bisa memberikan gaji atau upah yang banyak. Namun pada akhirnya Halimah pun memutuskan untuk membawa bayi tersebut, bayi Muhammad, menuju ke kampungnya Sa'ad yang kemudian kita kenal namanya menjadi Halimatus Sa'diyah. Ketika Rasulullah SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah, maka keajaiban pun terjadi. Halimah dan keluarganya mendapatkan kemakmuran yang sangat luar biasa. Hewan-hewan ternak dari Halimah menjadi sangat banyak, susunya sangat banyak, dagingnya sangat banyak, sehingga Halimah pun hidup berkecukupan. Pada suatu ketika, di masa kecilnya, Rasulullah SAW mengadukan kepada Halimah, kepada ibunya, bahwa ada dua orang dari langit yang berbaju putih membelah dadanya dan mencuci apa yang ada di dalam tubuhnya. Halimah pun merasa sangat ketakutan, tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya dengan Muhammad kecil ini. Maka Halimah pun mengembalikan Muhammad kecil ini kepada sang ibu Aminah di kota Mekah. Aminah pun membawa Rasulullah SAW yang saat itu belum menjadi Rasulullah menuju ke kota Yathrib Madinah untuk berziarah ke makam ayahnya. Namun di tengah perjalanan pada akhirnya sang ibu pun wafat. Usia 6 tahun Nabi Muhammad SAW pun menjadi seorang yatim piatu. Oleh karena itu beliau dijaga oleh datuknya Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun. Di usia 8 tahun, datuknya pun wafat, meninggal dunia. Kemudian beliau dijaga oleh bapak saudaranya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib adalah orang yang sangat-sangat miskin, namun sangat mencintai Muhammad kecil, bahkan lebih mencintai Muhammad kecil dibanding dengan anak-anaknya sendiri. Abu Thalib mengajarkan kepada Muhammad kecil untuk menggembala kambing. Disitulah Muhammad kecil akhirnya belajar menjadi seorang pemimpin. Pada usia 12 tahun, Muhammad kecil meminta kepada bapak saudaranya Abu Thalib untuk ikut berdagang ke negeri Syam. Maka Abu Thalib pun membawa anak tersebut untuk pergi ke negeri Syam. Namun di tengah perjalanan ada seorang pendeta yang bernama Buhairah yang melihat tanda-tanda kenabian dari anak berusia 12 tahun ini. Buhairah pun kemudian menjemput makan Abu Thalib dan kafilah dagang lainnya dan mengatakan, engkau harus menjaga anak ini baik-baik karena aku melihat ada awan yang senantiasa menjaga dirinya dan aku melihat ada tanda-tanda kenabian dari dirinya. Kalau kau tak menjaga anak ini dengan baik maka dia akan dibunuh. Sejak hari itu Abu Thalib betul-betul menjaga Nabi Muhammad SAW dan mendukung perjuangan dakwah Rasulullah SAW.
Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terkenal dengan julukan Al-Amin atau terpercaya karena sikapnya, karena perkataannya yang sangat jujur dan sangat amanah. Kabar ini pun terdengar oleh saudagar yang kaya raya, janda yang mulia yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha yang tertarik untuk mengajak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk bekerja dengannya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang ketika itu berusia 25 tahun pun membawa barang dagangan Khadijah untuk dijual ke negeri Syam dan ditemani oleh hamba saya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha yaitu Maisarah. Di tengah perjalanan Maisarah merasa kagum melihat akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan perdagangan mereka pun mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Maisarah pun memberitahukan mengenai akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan Khadijah merasa jatuh hati kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan rasa senangnya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Nafisah dan Nafisah menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasul pun menyampaikan kepada bapak saudara untuk meminang Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah dengan mahar 20 ekor unta yang muda. Pernikahan mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan yang sangat membahagiakan. Allah Subhanahu wa taala menganugerahi 6 anak dari rahim Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Abdullah, Qasim, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum dan Fatimah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Khadijah. Beliau tidak pernah memadu Khadijah sampai Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha pun wafat. Pernah pada suatu ketika istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang lain yaitu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan rasa cemburunya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Rasul membela Khadijah dengan mengatakan, "Khadijahlah orang yang beriman kepadaku pada saat semua orang ingkar kepadaku. Khadijahlah orang yang membenarkanku pada saat semua orang mendustaiku. Dan Khadijah memberikan seluruh hartanya untuk dakwahku dan dari rahimnya lah keluar anak-anakku." Itulah yang menunjukkan rasa cinta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sangat dahsyat kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sampai akhirnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha terus mendukung perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menjadi qurratul a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang saya sayangi, alhamdulillahirrabbilalamin, setelah hampir 1 jam mendaki Jabal Nur, sampai juga saya di Gua Hira, sahabat sekalian. Di tempat inilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyendiri berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, menghindari diri dari kebatilan orang-orang kafir Quraisy ketika itu serta merenung akan perilaku-perilaku dari orang-orang kafir Quraisy. Di tempat inilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di usianya yang ke-40 tahun mendapatkan wahyu pertama. Pada saat itu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sedang berdiam diri di Gua Hira dan kemudian mengatakan, "Iqra, bacalah." Kemudian Muhammad bin Abdullah mengatakan, "Aku tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Iqra, bacalah." "Aku tidak bisa membaca." Sampai akhirnya, "Iqra, bacalah." Kemudian malaikat Jibril pun menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan nama Tuhanmu, baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari segumpal darah. Baca dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkanmu dengan pena, mengajarkan apa-apa yang tidak engkau ketahui. Pada saat itu resmilah Muhammad bin Abdullah menjadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasul turun dari Jabal Nur ini bertemu dengan Khadijah dan mengadukan rasa takutnya yang sangat luar biasa. Selimuti aku, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah, istri yang setia ini pun pada akhirnya menyelimuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan dalam keadaan tenang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menceritakan apa yang terjadi pada dirinya kepada Khadijah. Maka Khadijah mengatakan, "Wahai suamiku, Allah tidak akan pernah menghinakan engkau. Engkau adalah orang yang baik, suamiku. Engkau senantiasa menyambung tali silaturahim, engkau senantiasa membantu orang-orang yang susah, engkau senantiasa memuliakan tamu, maka Allah tidak akan pernah mensia-siakan engkau." Maka Khadijah pun membawa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menuju ke saudaranya yaitu Waraqah bin Naufal, dan Waraqah bin Naufal pun mengatakan, "Seandainya aku masih hidup, aku pasti akan membelamu, aku akan pasti menolongmu sekuat tenagaku."
engkau kelak akan diusir oleh orang-orang di Mekah ini. Rasul bertanya, apakah aku nanti akan diusir? Maka Waraqah bin Nawfal pun mengatakan, tidak ada seorang pun yang membawa kebenaran kecuali mereka pasti akan diperangi. Sejak itulah Rasulullah SAW perlahan-lahan mulai berdakwah, mengajak orang lain menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita kenal dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, dilanjutkan dengan dakwah secara terang-terangan. Dakwah Rasulullah SAW dibagi menjadi 2 bagian, dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan selama 3 tahun. Pada saat itu Rasulullah SAW berdakwah dengan keluarga terdekatnya dan juga sahabat terdekatnya. Dari kalangan wanita, yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dari kalangan anak laki-laki adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ada anak angkatnya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, pengasuhnya Ummu Aiman, dan juga sahabat yang sangat-sangat dicintainya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka semua belajar Islam melalui Rasulullah SAW di rumah salah seorang sahabat Nabi yaitu Arqam bin Abil Arqam yang rumahnya berdekatan dengan Bukit Sofa. Disinilah Rasulullah dengan sangat tenang menyampaikan ajaran agama Islam sehingga mereka saling tolong-menolong untuk menyebarkannya kepada sahabat-sahabat lainnya. Ada satu sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW agar dapat memasuki Islam, karena kalau beliau masuk Islam maka Islam akan sangat kuat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan pada akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun masuk Islam di rumah Arqam bin Abil Arqam. Setelah itu dakwah dilakukan secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bermula di Bukit Sofa yang saat ini terletak di dalam Masjidil Haram. Di Bukit Sofa itulah Rasulullah SAW memanggil penduduk Mekah. Ketika mereka semua sudah berkumpul, Rasulullah SAW mengatakan, di belakang bukit ini ada pasukan berkuda, apakah kalian percaya? Lalu mereka mengatakan, engkau tidak pernah berdusta. Lalu Rasulullah SAW pun mengatakan, kalau begitu katakanlah la ilaha illallah. Rasulullah SAW mengajarkan tauhid di Bukit Sofa kepada penduduk Mekah. Lalu salah seorang dari mereka bernama Abu Lahab mengatakan, celaka engkau wahai Muhammad, engkau kumpulkan kami di tempat ini hanya untuk mengatakan hal yang demikian. Orang-orang kafir Quraisy pun mulai berpikir bagaimana caranya agar Muhammad menghentikan perbuatan tersebut, menghentikan ajaran agamanya. Maka mereka pun mengatakan, wahai Muhammad, hari ini kami beribadah kepada Tuhanmu, esok kalian kaum muslimin beribadah untuk Tuhan kami. Maka turunlah surah Al-Kafirun yang mengatakan, sekali-kali tidak akan kami pernah menyembah Tuhanmu, lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untuk kami adalah agama kami. Lalu penderitaan umat muslim semakin menjadi-jadi sebab orang-orang kafir Quraisy membuat sebuah perjanjian yang berisi pemboikotan terhadap kaum muslimin. Perjanjian itu ditempel di dinding Ka'bah dan termaktub di dalamnya, siapapun yang memasuki agama Muhammad, siapapun yang berbelas kasih kepada kaum muslimin dan menyediakan tempat tinggal untuk kaum muslimin, maka akan diputuskan hubungannya dengan orang-orang kafir Quraisy. Tidak boleh mengadakan pernikahan dengan kaum muslimin dan tidak boleh memberikan makanan atau berdagang dengan kaum muslimin. Pada akhirnya pemboikotan itu terjadi selama 3 tahun dan kaum muslimin sangat menderita. Mereka sangat kelaparan sehingga mereka memakan dedaunan. Banyak di antara mereka yang jatuh sakit sampai wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya pemboikotan itu pun berakhir ketika surat pemboikotan itu dimakan oleh anai-anai. Apakah penderitaan Rasulullah SAW selesai setelah pemboikotan itu selesai? Tidak. Rasulullah SAW terus-menerus menderita karena setelah kejadian pemboikotan ini, 2 orang yang paling dicintai dalam hidupnya wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Khadijah menjadi orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Khadijah adalah cinta terbaik Rasulullah SAW. Khadijah adalah seorang wanita yang mendapatkan salam dari malaikat Jibril dan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membuatkan Khadijah rumah di syurga dan malaikat Jibril mengatakan, di syurga nanti tidak akan pernah ada kebisingan, tidak akan pernah ada kesusahan lagi wahai Khadijah.
Khadijah awalnya adalah saudagar yang kaya raya, namun wafat mati dalam keadaan tidak berharta karena seluruh hartanya diberikan kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking besarnya rasa cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berbuat baik kepada saudara-saudara dan kawan-kawan Khadijah. Saat Khadijah wafat, penyiksaan semakin bertambah-tambah. Rasulullah dilempari kotoran hewan, Rasulullah dilempari pasir, sampai Fatimah pun menangis membersihkan kotoran dan pasir itu dari badan ayahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak berhenti berdakwah dalam keadaan yang masih sedih atas kepergian orang-orang yang dicintainya. Rasulullah pun melanjutkan dakwahnya ke negeri Taif. Disinilah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diterima sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan kesedihan yang terjadi di dalam hidupnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki bapak saudara yang bernama Abu Thalib yang menjaga dan mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak Rasulullah berusia 8 tahun sampai Rasulullah berusia 40 tahun. Pada suatu ketika Abu Thalib pun jatuh sakit dan di detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Abu Thalib. Di situ terlihat ada Abu Jahal yang sedang menemani Abu Thalib. Rasulullah SAW tidak memperdulikan keadaan Abu Jahal. Rasulullah SAW hanya memperdulikan bapak saudaranya. Wahai Abu Thalib, katakan kalimat La ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku akan bisa menolongmu di hari akhir nanti. Begitu kata Rasulullah SAW. Lalu Abu Jahal pun mengatakan, wahai Abu Thalib, engkau jangan pernah mengatakan kalimat seperti itu. Apakah engkau membenci agama nenek moyangmu? Apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib? Lalu lagi-lagi Rasulullah meyakinkan bapak saudaranya itu dengan mengatakan, katakan wahai Abu Thalib, katakan kalimat La ilaha illallah. Hanya dengan kalimat inilah aku bisa menolongmu. Hanya dengan kalimat inilah aku bisa membelamu di hari akhir nanti. Namun di akhir-akhir hidupnya Abu Thalib justru mengatakan, aku tetap berada dalam agama nenek moyangku. Maka Rasulullah SAW menangis pada saat itu. Rasul tahu hari ini mereka berpisah, namun di syurga mereka akan bersama-sama berkumpul kembali. Namun wafat dari Abu Thalib menyesakkan dada Rasulullah, membuat Rasulullah sangat-sangat bersedih karena ini adalah perpisahan selama-lamanya, perpisahan dengan seorang bapak saudara yang selama ini mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun berusaha untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, namun Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang-orang beriman, para nabi, untuk mendoakan orang-orang musyrik. Kesedihan yang sangat nyata dialami oleh Rasulullah, dan beberapa hari atau beberapa minggu setelahnya kesedihan Rasulullah pun semakin bertambah-tambah karena istri yang paling dicintainya, penyejuk mata, penyejuk hati bagi Rasulullah SAW pun kembali ke rahmatullah. Suatu hari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, apakah ada hari yang lebih berat daripada peristiwa perang Uhud? Maka Rasulullah menjawab, peristiwa Taif adalah berat bagiku, wahai istriku. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hampir sekitar 10 tahun Rasulullah berdakwah, namun hanya 153 orang saja yang memasuki Islam. 83 orang mereka menuju atau berhijrah ke Habsyah, Ethiopia bersama dengan Ja'far. Sisanya 70 orang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendapatkan siksaan yang sangat banyak dari orang-orang kafir Quraisy, dan mereka juga tidak diperbolehkan untuk keluar dari kota Mekah. Pada suatu malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan kaki menuju ke kota Taif, kota yang terletak sekitar 80 km dari kota Mekah. Rasulullah bertemu dengan ketua-ketua suku yang berada di Taif dan mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala.
Namun mereka menolak ajakan itu, sahabat sekalian. Mereka justru memerintahkan kepada seluruh penduduk Taif untuk keluar dari rumah-rumah mereka. Begitu juga dengan anak-anak kecil dan melempari Rasulullah SAW dengan batu. Mereka tidak hanya sekadar melempari Rasulullah SAW dengan batu, tapi juga mereka mengejek, menghina Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, engkau pendusta, engkau penyihir, engkau pembohong, engkau membuat kekacauan di tempat ini. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah semakin lemah dari hari ke hari. 10 hari Rasulullah SAW berada di kota Taif tersebut, teman-teman sekalian. Rasulullah pergi ke sana bukan untuk apa-apa. Rasulullah pergi ke sana untuk mengajak orang-orang menuju kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka berbuat seperti itu kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasul keluar dari negeri Taif, hendak keluar, ada 2 baris pemuda yang berjaga-jaga di pintu gerbang Taif. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka mengepalkan tangan mereka dan kemudian mereka memukul Rasulullah SAW. Rasulullah SAW terjatuh. Mereka membangkitkan Rasulullah SAW kembali dan mereka memukul lagi Rasulullah SAW dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW dalam keadaan yang penuh luka, penuh dengan darah keluar dari negeri Taif. Beliau kemudian melihat kota Taif tersebut. Kemudian beliau mengatakan, ya Allah, padamulah, hanya kepada Engkau wahai Allah. Aku mengadukan kelemahanku, aku mengadukan kesusahanku. Kepada siapakah diriku ini akan Engkau serahkan wahai Allah? Kepada musuhku atau kepada orang-orang yang tidak suka dengan ajaran agama ini wahai Allah? Namun kalau ini tidak merusak hubunganku denganmu ya Allah, aku akan tetap berdakwah untuk mengajarkan ajaran agama ini kepada siapapun wahai Allah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril pun turun dan berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau mau, wahai Nabi Allah, perintahkan saja kepada malaikat penjaga gunung untuk menghancurkan orang-orang Taif tersebut. Namun apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW? Wahai Jibril, aku masih berharap bahwa ada anak keturunan mereka yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku masih berharap bahwa ada anak keturunan mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu tentang ajaran agama ini. Sahabat, lihatlah betapa akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah adalah orang yang sangat pemaaf. Kalau Rasulullah SAW tidak memaafkan penduduk Taif, maka tempat ini menjadi tempat azab, teman-teman sekalian. Namun karena Rasulullah SAW memaafkan penduduk Taif ketika itu, maka beramai-ramai orang pada akhirnya memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mulia Engkau wahai Rasulullah. Mudah-mudahan kami semua bisa mengikuti akhlak yang Engkau contohkan kepada kami semua, insya Allah. Islam sampai kepada kita dengan pertumpahan darah. Islam sampai kepada kita dengan air mata yang sangat banyak. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa meneruskan perjuangan Rasulullah SAW untuk terus mengajarkan atau menyebarkan ajaran agama ini, insya Allah. Sahabat, begitulah perjalanan panjang dakwah Rasulullah SAW. Tak terhitung banyaknya air mata, penyiksaan, serta pertumpahan darah nantinya dilakukan agar Islam sampai pada kita hingga hari ini. Sebelum meninggalkan kota Mekah, Rasulullah SAW berkata pada kota Mekah, wahai kota Mekah, engkau adalah negeri yang terbaik, engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Apabila aku tidak terusir darimu, aku tidak akan pernah mungkin meninggalkanmu. Perjalanan dakwah Rasulullah SAW kemudian dilanjutkan di kota Madinah, dan di episode selanjutnya saya akan membawa semuanya, sahabat semua, menuju ke kota Madinah. Namun sebelumnya saya memiliki soalan untuk Anda semua yang apabila Anda mampu menjawabnya maka akan mendapatkan package umrah dari Andalusia Travels and Tours. Soalannya adalah, apakah nama bukit yang menjadi tempat pertama kali Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan? Saya mengucapkan terima kasih kepada Andalusia Travels and Tours dan Oman Air yang telah membawa saya ke tempat ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkanlah aku jalan sebenar, agar dapat aku melangkah tenang. Sedarkanlah aku di kala lena, agar lalaiku kembali sedar. Bisikan padaku sehalus bayu, gerakan hatiku